7 tingkat nafsu menurut ahli tasawuf. Selama menjalani kehidupan di dunia, hati manusia akan mengalami perubahan dari keadaan keruh menjadi jernih melalui 7 tingkat nafsu. Para ahli tasawuf membagi nafsu manusia menjadi 7 tingkatan, yaitu 1. Nafsul amarah. Ini adalah tingkatan yang paling rendah. Nafsul amarah cenderung mendorong manusia untuk melakukan perbuatan keji dan rendah. Keberadaan nafsu ini disebutkan dalam Quran Surat Yusuf, ayat 53. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Yusuf 53. Sifat orang yang mempunyai nafsul amarah antara lain mudah marah, sombong, takabur, tamak, kikir, dengki dan hasud, sering memperturutkan keinginan syahwat secara berlebihan. Kedua, nafsu lawamah. Tingkat yang lebih tinggi adalah nafsul lawamah. Nafsu ini sering mengkritik dan menyesali tindakan yang tidak patut yang dilakukan atas dorongan nafsul lawamah. Keberadaan nafsu ini disebutkan dalam Quran Surat Al-Qiyamah, ayat kedua. Dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Al-Qiyamah ayat 2. Pada tingkatan ini, seseorang akan menyesali perbuatan buruknya. Dia sering merenung dan mengkritik semua perbuatannya yang keliru. Selanjutnya, dia berusaha agar perbuatan buruk yang telah dilakukan tidak terulang lagi. Ketiga, nafsu mulhamah. Tingkat nafsu yang ketiga adalah nafsul mulhamah. Keberadaannya disebutkan dalam Quran Surat Asyam, ayat 7-10, dan jiwa serta penyempurnaannya, ciptaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya, beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu. Dan sesungguhnya, merugilah orang yang mengotorinya. Quran Surat Asyam, ayat 7-10. Orang yang telah mencapai tingkatan ini, telah mampu mengendalikan dirinya dari keinginan nafsu yang rendah. Ia bisa membedakan yang hak dan batil. Ia selalu menjaga dirinya dari melakukan perbuatan tercela, dan selalu berusaha untuk meningkatkan iman dan takwanya, berusaha mengerjakan amal soleh sebanyak-banyaknya. Tingkat nafsu yang keempat adalah nafsu mutmainah. Keberadaan nafsu ini disebutkan dalam Quran Surat Al-Fajr, 27-31. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jemaah hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Orang yang telah mencapai tingkat ini, jiwanya jadi tenang, penuh rasa tawakal, ridho dengan semua ketetapan Allah, tidak disentuh rasa duka, sedih dan cemas. Kelima, nafsu rodiyah. Orang yang mencapai tingkat ini selalu merasa puas dengan apa yang diterimanya dari Allah. Bagi mereka sama saja kejadian baik maupun buruk yang menimpanya. Hatinya tidak terpengaruh oleh kehidupan dunia. Mereka selalu kembali pada Allah dan ridho dengan semua keputusannya. Keenam, nafsu mardiyah. Tingkat ini lebih tinggi daripada nafsul radiyah. Ia adalah orang yang sangat dekat dan dicintai Allah. Merekalah yang dimaksud oleh salah satu hadis qudsi. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan ibadah-ibadah sunnah, hingga aku cinta padanya. Maka apabila aku telah mencintainya, jadilah aku pendengarannya, yang dengannya ia mendengar, penglihatannya yang dengannya ia melihat, perkataannya yang dengannya ia berkata-kata. Jadilah aku tangannya, yang dengannya ia berbuat. Jadilah aku kakinya yang dengannya ia melangkah, dan akalnya yang dengannya ia berfikir. Semua langkah dan perbuatannya dilakukan atas bimbingan dan petunjuk Allah, seperti apa yang telah dilakukan Nabi Khidir, dan tidak dipahami oleh Nabi Musa. Dia tidak bertindak dengan kemauan sendiri, melainkan dengan bimbingan dan kehendak Allah. Ketujuh, nafsu kamilah. Ini adalah tingkatan para nabi dan rasul, manusia suci dan sempurna,
yang selalu berada dalam pengawasan dan bimbingannya, terpelihara dari perbuatan yang tercela. Untuk meraih tingkatan nafsu dari level rendah sampai yang tinggi, seperti tersebut di atas, diperlukan perjuangan yang gigih dan ulet. Tidak bisa didapat dengan santai, tanpa usaha yang maksimal. Untuk naik dari satu tingkat ke tingkat yang lebih tinggi, dibutuhkan waktu yang cukup lama sampai bertahun-tahun. Insya Allah dengan hati yang bersih dan jernih, kita bisa meraih kemenangan dunia dan akhirat, menjalani hidup berbahagia di dunia dan akhirat. Tidak ditimpa kesedihan dan duka yang berlarut-larut. Kelak ditempatkan Allah di taman surga, yang abadi dan hidup kekal selamanya di sana. Orang yang menuruti hawa nafsu, orang yang mengikuti nafsul amarah, berusaha memenuhi keinginan rendahnya dengan berbagai cara. Ia sangat rakus terhadap kebutuhan syahwat, harta, makan, pujian, dan lain sebagainya. Hidupnya hanya untuk mengabdi pada pemenuhan kebutuhan nafsunya. Ia tidak peduli dengan peraturan halal atau haram. Baginya memenuhi semua kebutuhan hawa nafsunya adalah segala-galanya. Setan mendorongnya untuk memenuhi kebutuhan nafsunya dan memperlihatkan indah semua perbuatannya yang buruk. Mereka merasa mereka adalah orang yang benar dan mendapat petunjuk. Setan telah menipu mereka, tapi mereka tidak menyadari. Firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 36-37. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, Al-Quran, kami adakan baginya setan yang menyesatkan. Maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Dan sesungguhnya, setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar. Dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Quran Surat Az-Zukhruf 36-37. Bagi manusia hanya ada dua pilihan, mengabdi pada kepentingan hawa nafsu, atau mengabdi pada Allah. Orang yang mengabdi pada kepentingan hawa-hawa nafsu, dia akan lupa kepada Allah. Sebaliknya, orang yang mengabdi pada Allah, harus rela mengalahkan kepentingan hawa nafsunya. Dua kepentingan yang berbeda ini, tidak mungkin dijadikan satu. Seseorang tidak mungkin mengabdi kepada Allah, sambil memuaskan kepentingan hawa nafsunya. Kita harus memilih satu di antara dua, mengabdi pada Allah, atau pada kepentingan hawa nafsu. Orang yang memperturutkan hawa nafsunya, hatinya telah mati terkunci, dan tidak peduli dengan peringatan dan nasihat yang disampaikan padanya. Bagi mereka hal paling penting adalah memenuhi semua hasrat dan kebutuhan nafsunya. Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu, sehingga apabila mereka keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu pengetahuan sahabat-sahabat Nabi, apakah yang dikatakannya tadi? Mereka itulah orang-orang yang dikunci mati hati mereka oleh Allah dan mengikuti hawa nafsu mereka. Quran Surat Muhammad ayat 16. Orang yang mengendalikan diri, orang yang menginginkan kemuliaan bersama Allah, berusaha mengendalikan dirinya dari memperturutkan keinginan hawa nafsu. Mereka menghadapkan hati dan pikirannya pada Allah. Mereka berusaha patuh pada syariat dan aturan yang telah ditetapkan Allah. Mereka tidak memperturutkan keinginan hawa nafsunya. Kemudian, kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat peraturan dari urusan agama itu. Maka ikutilah syariat itu, dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Quran Surat Jatsiyah ayat 18. Baginya, Allah adalah segala-galanya. Ia tidak segan mengorbankan kepentingan hawa nafsunya untuk kepentingan di jalan Allah. Mereka rela mengorbankan kepentingan hawa nafsunya untuk mencari ridha Allah. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dan kemenangan dunia dan akhirat. Hati yang rusak, penuh penyakit, dan mati. Orang yang selalu memperturutkan keinginan hawa nafsunya, hatinya akan menjadi rusak dan penuh penyakit. Jika tidak ada usaha untuk mengobati dan membersihkannya dari penyakit, akhirnya hati akan menjadi keras membatu dan akhirnya mati. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya. Dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta. Quran Surat Al-Baqarah ayat 10.
Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 7. Mereka itulah orang-orang yang hati, pendengaran dan penglihatannya telah dikunci mati oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Quran Surat An-Nahl ayat 108. Orang yang hatinya telah rusak dan mati, hidup dalam kegelapan dan kekalutan. Hatinya sulit untuk menerima hidayah dan petunjuk Allah. Hatinya tertutup, tidak mampu menerima kebenaran. Seluruh hidupnya hanya untuk mengabdi pada setan dan memperturutkan hawa nafsu. Dia berada dalam kekuasaan setan laknatullah. Di akhirat kelak ia berada dalam penderitaan abadi selama-lamanya dalam neraka jahanam. Hati yang bersih dan jernih. Orang yang mampu mengendalikan diri dari mengikuti bisikan setan dan memperturutkan keinginan hawa nafsu, serta mampu membersihkan hatinya dari sifat-sifat tercela. Banyak ingat dan kembali pada Allah, serta mohon ampun atas segala dosa dan kesalahannya. Hatinya menjadi bersih dan jernih, bersinar dengan cahaya ilahi. Itulah hati kolbun salim yang dimaksud Nabi Ibrahim dalam doanya yang disebutkan dalam Surat Asy-Syu'ara ayat 87-89. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Hati yang bersih dan jernih memberi rasa nyaman sepanjang masa, baik di dunia maupun di akhirat, bebas dari rasa cemas dan takut, sebagai disebutkan dalam Quran Surat Yunus ayat 62. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Merawat dan memelihara hati. Kita menyadari bahwa hati merupakan unsur paling penting dalam kehidupan kita yang tetap berfungsi sampai akhir zaman. Karena itu kita harus merawat dan memeliharanya dengan baik, agar tidak rusak dan dipenuhi penyakit yang dapat menyengsarakan kita selama-lamanya. Hati yang bersih dan jernih adalah hati yang selalu ingat pada Allah setiap saat melakukan komunikasi dengan Allah, sehingga selalu berada dalam bimbingan dan hidayahnya. Matanya dibimbing oleh hatinya untuk selalu memandang kebesaran Allah. Telinganya dituntun oleh hatinya untuk selalu mendengarkan nasihat dan ayat-ayat Allah. Hatinya selalu terbuka untuk menerima nasihat dan ajaran kebaikan. Beberapa cara untuk menjaga dan merawat hati agar tetap bersih dan jernih, antara lain: pertama, selalu ingat pada Allah dimanapun berada. Kedua, selalu memuji kebesarannya. Ketiga, selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah. Keempat, selalu bertasbih mensucikannya. Kelima, selalu mohon ampun atas kekhilafan dan dosa yang dilakukan. Keenam, selalu mohon perlindungannya dari godaan setan dan tipu daya dunia yang melalaikan. Ketujuh, selalu mohon bimbingan dan tuntunan Allah dalam menjalani kehidupan ini. Kedelapan, selalu membaca atau mendengarkan ayat suci Al-Quran dan mentadaburinya setiap hari. Kesembilan, melatih hati untuk bersifat takwa, tawakal, sabar, ikhlas, jujur, amanah, ridho, kasih sayang, menahan amarah, menahan nafsu dari keinginan rendah, dan lain sebagainya. Kesepuluh, bersihkan hati dari penyakit kafir, musyrik, sombong, takabur, ria, dengki, dendam, khianat, kikir, loba dan tamak, memperturutkan hawa nafsu, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Tadi merupakan artikel yang berjudul 7 Tingkatan Nafsu yang dimuat di paraaulia.blogspot.com.